Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz bada'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Syukur alhamdulillah, semoga para jamaah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan di dalam kehidupan ini. Salawat serta salam adalah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan saya izinkanlah menceritakan sebuah kisah sharing ilmu yang mudah-mudahan akan menjadi pegangan kita kelak nanti untuk anak dan cucu kita sekalian. Berapa tahun terakhir ini, bulan, minggu, hari, dan detik pun ini, banyak sekali kita mendengar kerabat kita, orang tua, saudara meninggal begitu saja. Pertanyaan besar, apakah ketika kita meninggal sudah membuat pesan untuk yang kita tinggali? Kesempatan kali ini ada sebuah kisah yang sangat luar biasa yang diberi judul pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Ummati, ummati, ummati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun. Rasulullah SAW tidak pernah sakit seumur hidupnya, kecuali penyakit demam panas dalam tubuhnya. Maka pada satu ketika Rasulullah SAW yang sedang sakit waktu itu dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan sahabatnya Fadl bin Abbas menuju masjid. Lalu Rasulullah SAW mengumandangkan khutbah, lalu berkata di depan para sahabatnya, apabila kalian ingin selamat, maka berpeganglah dalam dua hal. Rasulullah mengatakan, apakah dua hal itu? Al-Quran dan hadis. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang mencintai Al-Quran dan hadis, maka ia akan selamat dan masuk surga Allah. Namun siapa yang mengikuti hadis dan mencintai sunnahku, maka ia berarti mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersama-samaku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq yang mendengarkan khutbah Rasulullah SAW pun mulai terisak-isak tangis, karena ia tahu bahwa inilah detik-detik kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah khutbah selesai, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dengan keadaan lemah, dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan sahabatnya Fadl bin Abbas. Hari sudah meninggi, pintu rumah Rasulullah dikunci tertutup rapat. Di dalamnya Rasulullah sudah terbaring di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pesan Rasulullah sebelum wafat banyak sekali yang kita dengarkan. Sebelum malaikat Jibril diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW, Allah berpesan kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, jika kekasihku menolaknya, laranglah Israel melakukan tugasnya. Sungguh berharganya manusia yang satu ini, yang tak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Tiba-tiba terdengarlah dari luar ketukan yang berseru salam, "Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk?" Tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkan masuk sambil berkata, "Maafkanlah, ayahku sedang demam."
Kata Fatimah yang membalikan badan dan menutup pintunya kembali. Kemudian Fatimah kembali menemani Nabi Muhammad SAW yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya kepada Fatimah, "Siapakah itu wahai anakku, putri tersayangku?" "Tak tahulah ayahku, sepertinya orang baru. Karena baru sekali ini aku melihatnya." Fatimah berkata dengan lembah lembut kepada ayahnya. Lalu Rasulullah menatap putrinya dengan pandangannya menggetarkan, seolah-olah bagian demi bagian wajah anaknya itu hendak dikenang. "Ketahuilah wahai anakku, ialah yang akan menghapus kenikmatan sementara. Dialah yang akan memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikatul maut," kata Rasulullah SAW. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat pun datang menghampiri Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menanyakan, kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril. Sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghulu dunia ini. Jibril jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya Rasulullah SAW dengan suara yang sangat lemah dan lembut. Pintu-pintu langit telah dibuka. Para malaikat telah menanti ruhmu ya Rasulullah. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata malaikat Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak nanti." "Jangan khawatir wahai Rasulullah SAW. Aku pernah mendengar bahwa Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Nabi Muhammad SAW telah berada di dalamnya, kata malaikat Jibril. Detik demi detik semakin dekat. Saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan-lahan Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menendang. Wahai Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengeluh, mengaduh. Fatimah terpejam. Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan mukanya. Jika kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, wahai Jibril, kata Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah dergut ajal, kata malaikat Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah menganduh karena sakit yang tidak tertahan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Ya Allah, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku, kata Rasulullah SAW. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinga. Usikum bisolati wa malaikat aimanukum.
peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar, pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW. Karena bibir Rasulullah sudah mulai kebiruan. Rasulullah berkata, Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah hidup manusia yang paling mulia, yang memberi sinar itu. Menurut jumhur ulama, sebagian sakitnya sakaratul maut seluruh umat Nabi Muhammad SAW sudah dilemparkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Betapa mendalam cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Bahkan di akhir kehidupannya, hanya kita yang ada dalam pikirannya. Sakitnya sakaratul maut itu, tetapi sedikit sekali kita mengingatnya. Bahkan untuk sekedar menyebut Nabi Muhammad SAW, mengagungkan panggilannya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti di akhir kiamat akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kita semua. Sudah seharusnya kita mengikuti suri teladannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Kan tidak ada lain pegangan kita. Kiblat kita adalah Rasulullah SAW. Semoga kita bisa kelak mengunjungi Baitullah, mengunjungi makam Rasulullah dan para sahabat. Mudah-mudahan dengan tausiah ini bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Saya pamit. Mudah-mudahan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan kisah-kisah lainnya. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.